Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Asiyah Mutmainah akan menyampaikan diskusi 9 tentang sistem pendidikan negara-negara maju, di mana pada diskusi kali ini akan dibahas tentang dua artikel jurnal. Artikel pertama yaitu artikel yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Mining Method, yang ditulis oleh Hyung Cho Choi dan Ji Hyun Jang pada tahun 2021. Adapun dalam artikel 1 ini akan dianalisis berkaitan dengan masalah pendidikan negara-negara OECD dengan tempat saya mengajar, yaitu di SDIT Tafis Utrujah Kota Depok, yaitu berupa persamaan masalah dan juga perbedaan masalah. Adapun persamaan masalah yang dapat ditemui di sekolah saya berkaitan dengan artikel, yaitu yang pertama adalah ketimpangan sosial ekonomi, di mana variasi kemampuan ekonomi orang tua ini mempengaruhi akses seperti les, terus kemudian eh, tahfiz tambahan, ketersediaan perangkat digital, dan juga kesiapan mengikuti pembelajaran digital. Sehingga dampaknya yaitu capaian dan kesiapan siswa juga berbeda, mirip dengan isu OECD. Kemudian yang kedua adalah variasi dukungan orang tua. Dukungan orang tua tidak merata dalam pendampingan hafalan, pembiasaan ibadah, dan juga mengerjakan tugas, sehingga muncullah gap perkembangan antar siswa. Kemudian yang ketiga adalah tantangan inklusivitas dan juga keberagaman. Siswa berasal dari berbagai latar belakang budaya, pola asuh, dan juga kemampuan belajar, sehingga membutuhkan pembelajaran yang diferensiasi. Kemudian mirip dengan isu OECD tentang keberagaman walaupun bukan terkait dengan migran. Perbedaan masalahnya dari artikel dengan sekolah tempat saya mengajar, yaitu yang pertama isu gender yang tidak signifikan, di mana fokus pendidikan pada sekolah kami masih pada kompetensi dasar dan juga pembentukan karakter. Kemudian anak laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan pendidikan yang seimbang dan tidak berkaitan langsung dengan isu pasar kerja seperti pada OECD. Kemudian yang kedua, tidak ada segregasi sekolah berdasarkan kelas sosial. OECD mencatat segregasi sosial di beberapa negara seperti Inggris dan Belanda, namun di SDIT Tafis Utruja tidak ada pemisahan formal berdasarkan kelas sosial, kesenjangan. Kesenjangan sendiri lebih bersifat individual, bukan struktural. Kemudian fokus utamanya yaitu adalah tahfiz dan juga karakter Islami. Berbeda dengan negara OECD yang fokus pada akses universitas, di Utruja tantangannya lebih pada kemampuan menerima pembelajaran tahfiz, pembentukan akhlak dan adab, dan ketercapaian target hafalan maupun fokus-fokus akademik. Selanjutnya juga akan dibahas bagaimana negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama, yaitu dengan mengurangi ketimpangan di sekolah dasar melalui intervensi dini sejak PAUD dan sekolah dasar awal. Kemudian, dukungan khusus untuk sekolah di daerah tertinggal, peningkatan kualitas guru pada sekolah dengan siswa yang berisiko, dan juga kemudian upaya lainnya yaitu reformasi akses pendidikan tinggi, meliputi beasiswa untuk keluarga berpenghasilan rendah, pengurangan atau penghapusan biaya kuliah, program pendampingan dan jalur masuk alternatif. Upaya selanjutnya yaitu dengan melakukan pengakuan keberagaman dan migrasi seperti program integrasi untuk siswa migran, layanan bahasa tambahan, kemudian penerapan kurikulum multikultural dan anti diskriminasi. Kemudian yang keempat ada legislasi kesetaraan pendidikan seperti Undang-Undang Anti Diskriminasi, pendanaan pendidikan berbasis kebutuhan, menjamin kesempatan belajar sebagai hak hukum. Dan yang kelima, perlindungan pendidikan perempuan melalui peningkatan akses perempuan ke STEM, dukungan bagi ibu tunggal dan kelompok rentan, serta kebijakan afirmasi gender dalam pendidikan tinggi. Adapun keterkaitan isi artikel 1 dengan modul 7 BMP MPDR 5302, di mana di modul ini dibahas terutama dengan sistem pendidikan negara-negara maju non-Asia, seperti misalnya pertama Jerman, keterkaitannya yaitu artikel menunjukkan bahwa segregasi berdasarkan status sosial ekonomi menjadi masalah di banyak negara OECD. Dalam konteks Jerman ini relevan karena Jerman memiliki sistem tracking yang sering dikritik karena memperlebar kesenjangan bagi siswa dari keluarga imigran atau berpenghasilan rendah. Hubungannya dengan artikel menyoroti perlunya mengatasi ketidaksetaraan sejak sekolah dasar dan memperkuat kebijakan inklusif
selaras dengan reformasi Jerman untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam sistem tracking dan memperkuat sekolah terpadu. Amerika Serikat sendiri, artikel ini sangat relevan dengan konteks Amerika Serikat, terutama pada topik 3, 1, dan 2. Dan Amerika Serikat sangat berjuang dalam persoalan pendanaan berbasis pajak properti yang menciptakan kesenjangan besar antar sekolah, kemudian akses terhadap universitas top yang sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi. Kemudian di Inggris sendiri, keterkaitannya itu dengan artikel topik 1 dan topik 4 menyoroti ketidaksetaraan struktural dan pentingnya kebijakan hukum. Inggris memiliki sejarah panjang ketimpangan pendidikan, misalnya ke akses universitas yang bergengsi. Artikel menyatakan bahwa Inggris adalah contoh negara OECD di mana pendidikan tidak lagi menjadi social mobility ladder, tapi justru memperlebar kesenjangan. Kemudian akan dibahas mengenai artikel kedua yang berjudul School Curriculum in Japan, ditulis oleh Chie Nakayasu pada tahun 2016. Dari artikel kedua ini, kita akan menganalisis bagaimana sistem pendidikan di Jepang, seperti kurikulumnya, dan juga faktor apa yang menyebabkan pencapaian tinggi pada PISA di negara Jepang. Yang pertama, kurikulum nasional sendiri yang di Jepang ini adalah course of study sebagai standar minimum. Jepang memiliki kurikulum nasional bernama course of study yang berlaku untuk semua sekolah sebagai standar minimum pendidikan. Dan ini menjamin keseragaman mutu pendidikan di seluruh wilayah Jepang. Kemudian yang kedua, kita ketahui di desentralisasi kurikulum dengan fleksibilitas sekolah. Sejak revisi tahun 1998 sampai dengan 1999, sekolah diberi kewenangan untuk menambah konten sesuai konteks lokal, dan juga muncul konsep unique education, unique school management, sehingga sekolah didorong untuk menjadi lebih kreatif. Kemudian juga dari Jepang ini kita bisa ketahui bahwa terdapat period for integrated studies atau pembelajaran terpadu yang diperkenalkan pada revisi 9899 yang berfokus pada inquiry, pemecahan masalah, lintas disiplin, dan pembelajaran berbasis proyek. Topiknya itu meliputi ICT, lingkungan, karir, dan pemahaman internasional. Dan ini berkontribusi pada penguatan kompetensi berpikir tingkat tinggi. Nah, tujuan kurikulum modern sendiri adalah Zest for Life, yang ini adalah dari Kiruchi Kara di revisi tahun 2008-2009 yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir, mengambil keputusan, ekspresi diri, moralitas, dan kesehatan fisik. Konsep ini mirip dengan kompetensi OECD. Kemudian di Jepang juga terdapat penguatan literasi dan numerasi. Karena itu dampaknya nilai PISA juga semakin tinggi, di mana PISA 2000 sampai 2006 menunjukkan penurunan performa Jepang terutama membaca, sehingga pemerintah menanggapi dengan meningkatkan aktivitas verbal seperti menulis laporan, argumentasi, kritik, dan juga memperkuat sains matematika melalui observasi dan ekspresi berulang atau spiral learning. Langkah ini terbukti mendorong kembalinya skor PISA Jepang ke level atas dunia. Kemudian dari Jepang juga kita tahu bahwa kesadaran berbasis data, gimana Jepang melakukan analisis kurikulum negara lain dengan mempelajari kurikulum negara yang berprestasi seperti misalnya Finlandia, karena melihat skor PISA yang Finlandia yang tinggi, dan fokus pada peningkatan kemampuan menggunakan pengetahuan, bukan sekedar melakukan pembandingan. Kemudian di Jepang juga kita dapat ketahui bahwa struktur mata pelajaran dan pendidikan yang konsisten, di mana mata pelajaran wajib di SD sampai SMP diatur dalam peraturan hukum, dan SMA memiliki fleksibilitas yang lebih, namun tetap menjaga keseimbangan antara komunalitas dan diferensiasi. Adapun keterkaitan dengan skor PISA yang tinggi, berdasarkan artikel ini diketahui bahwa keberhasilan Jepang dalam skor PISA tinggi ini dipengaruhi oleh kurikulum nasional yang konsisten dan terstandar, tapi tetap fleksibel. Kemudian juga penekanan kuat pada kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, memecahan masalah, ekspresi, numerasi. Kemudian juga terdapat pembelajaran terintegrasi dan aktivitas nyata, perbaikan kurikulum yang responsif terhadap data PISA, dan juga fokus pada literasi dan kemampuan menggunakan pengetahuan sesuai dengan tuntutan PISA. Simpulan dari berbagai uraian di atas itu, yang pertama, negara-negara OECD menghadapi tantangan seperti ketimpangan pendidikan, keberagaman, dan kualitas pembelajaran. Dan di SD Tirta Visuturja isu serupa juga muncul dalam bentuk perbedaan kemampuan ekonomi, dukungan orang tua, dan kesiapan hafalan meski skalanya lebih individual.
Kemudian yang kedua, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris berfokus mengurangi kesenjangan struktural melalui kebijakan inklusif dan pemerataan akses. Dan ketiga, dapat kita ketahui Jepang menonjol dengan kurikulum nasional yang konsisten, fleksibel, serta berbasis data sehingga meningkatkan performa PISA. Secara keseluruhan, perbaikan pendidikan menuntut layanan kolaborasi kebijakan serta pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi abad ke-21. Berikut adalah referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.